Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia. Edisi Senin 17 Januari 2022. Bacaan kitab suci yang kita renungkan dari kitab 1 Samuel bab 15 ayat 16 sampai 23 dan Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Tema yang saya sampaikan dalam renungan ini adalah beriman dengan cara yang benar seturut kehendak Tuhan. Dalam bacaan pertama kita dengarkan kisah Nabi Samuel hadir dan menegur serta mengingatkan Raja Saul karena tidak patuh pada perintah Tuhan, yakni tidak mendengarkan sabdanya atau titahnya ketika berada pada pertempuran. Dan Saul menjawabnya dengan membela diri bahwa tindakan penjarahan dibuat oleh rakyatnya dengan alasan untuk kurban bakaran atau kurban persembahan kepada Tuhan. Padahal Tuhan tidak menghendaki agar rakyatnya menjara atau pasukannya menjara rakyat atau musuhnya. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan orang datang kepada Tuhan Yesus untuk mempertanyakan tindakan para muridnya yang tidak ikut berpuasa, seperti murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi lainnya yang wajib berpuasa. Yesus menjawab dengan mengungkapkan, bagaimana mungkin mereka berpuasa sedangkan dirinya ada bersama mereka. Dirinya yang adalah Tuhan sedang ada bersama para murid-muridnya. Apa yang dapat kita mengerti dari firman Tuhan hari ini? Dua konteks bacaan ini mengajak kita untuk merenungkan dua hal ini. Pertama, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan serta setia melaksanakannya, itulah dasar yang paling pokok dalam hidup beriman kita. Karena itulah yang mengarahkan kita semua pada pokok beriman yang benar dalam seluruh perjalanan hidup kita, dengan mendengarkan dan setia melaksanakan sabda Tuhan, kita akan dibimbing pada kebenaran dan keselamatan pesiarahan hidup beriman kita, supaya kita tidak jatuh pada pembenaran dan pembelaan diri kita sendiri, seolah-olah apa yang kita lakukan dalam hidup ini mengatasnamakan suara Tuhan sebagai yang utama, karena kita tidak mampu menangkap dan mendengarkan titah Tuhan dalam hidup beriman kita. Yang kedua, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah Raja dan dasar dari segala sesuatu. Di dalam Tuhan segalanya akan menjadi terpenuhi. Karena itu segala tata aturan di bumi ini diarahkan bagi kemuliaan dan keluhuran nama Tuhan. Oleh sebab itu, apabila kita menyadari akan kehadiran Tuhan bersama kita dalam setiap kehidupan kita, maka kita pun akan setia melaksanakan kehendak-Nya. Dan kita akan beriman dengan cara yang benar seturut kehendak Tuhan. Karena terkadang kita dengan mudahnya mengungkapkan hal-hal yang menjadi kepentingan diri semata kelompok kita dan seolah-olah mengatasnamakan Tuhan sebagai pembenaran
dari upaya-upaya penghakiman kita. Sehingga Tuhan senantiasa mengingatkan dan mengkritik kita hari ini, sekaligus mengingatkan kita supaya menyadari bahwa hidup beriman kita yang paling pokok adalah mendengarkan dan melaksanakan kehendak Tuhan di dalam hidup beriman kita, bukan kehendak kita sebagai pembenaran dari seolah-olah kehendak Tuhan. Itulah yang saya maksudkan sebagai beriman dengan cara yang benar adalah seturut kehendak Tuhan, bukan seturut kehendak diri pribadi kita, kelompok kita. Orang yang mengatasnamakan kehendak Tuhan dalam hidup berimannya itu belum mengerti apa yang menjadi titah dan sabda Tuhan di dalam hidup ini. Semoga menguatkan hidup beriman.